Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa harus ada moderasi beragama? Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sama-sama telah kita ketahui bahwa negeri ini begitu luas, yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke, yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan juga ribuan suku bangsa, ratusan bahasa, dan juga ratusan agama dan kepercayaan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari berbagai macam suku bangsa melahirkan pandangan-pandangan, sikap dan perilaku yang berbeda-beda, termasuk juga pola pikir dan juga ajaran agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Agama mengajarkan kasih sayang kepada umatnya. Agama mengajarkan untuk melindungi hak asasi manusia, melindungi jiwa raga manusia untuk mencapai tujuan hidup yang tenang, tentram, aman, dan sejahtera, baik di dunia ataupun di akhirat. Karena itulah para pemirsa, persamaan-persamaan itu ditarik, dikedepankan, dipupuk, dan dibina agar kita seluruh bangsa Indonesia, baik yang berada di belahan barat ataupun belahan timur, semua bersatu menjunjung tinggi NKRI, Kesatuan Republik Indonesia, yang mencintai kepada kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Para pemirsa, untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, tentu kita harus hidup dengan rukun. Kita harus hidup dengan damai. Dan untuk hidup dengan damai, dari perbedaan-perbedaan pola pikir, cara pandang, dan sikap perilaku budaya masing-masing daerah, tentu kita harus mengenal daerah-daerah tersebut. Dengan kita mengenal daerah-daerah tersebut, kita memahami daerah-daerah tersebut, kemudian kita memaklumi, karena perbedaan adalah sunatullah, karena perbedaan adalah keniscayaan yang tidak perlu dipertentangkan lagi. Para pemirsa sekalian, perbedaan-perbedaan tersebut tentu harus diakomodir. Perbedaan-perbedaan tersebut dikompromikan sebagai ranah toleransi. Dengan adanya kompromi, saling mengenalkan, saling menyampaikan masing-masing budaya, masing-masing ajaran, masing-masing kepercayaan, masing-masing agama. Satu sama lain akan mengenal, satu sama lain akan menghargai, satu sama lain akan menghormati, satu sama lain akan memaklumi. Maka terciptalah kerukunan dan kedamaian. Para pemirsa sekalian, kenapa kita harus berkompromi? Kita berkompromi
untuk mendapatkan hal-hal yang harus menjadi ranah toleransi. Apakah itu toleransi aktif ataukah toleransi pasif? Karena dua-duanya harus ada. Dua-duanya harus berjalan. Apa itu toleransi aktif? Toleransi aktif yaitu kita melakukan, kita membantu, kita menghargai, kita menghormati pendapat, aliran, ajaran, agama yang berbeda dengan kita. Kemudian apa itu toleransi yang pasif? Toleransi yang pasif adalah toleransi di mana kita hanya bisa menghormati, kita bisa menghargai, kita bisa memaklumi, kita hanya bisa mempersilahkan, membiarkan orang yang berbeda keyakinan dengan kita untuk menjalankan agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan keyakinannya. Sehingga toleransi tidak kebablasan. Perbedaan-perbedaan dari masing-masing ajaran tetap ada dan menjadi ciri khas dari suatu ajaran tersebut, menjadi ciri dari agama tersebut. Bukan berarti toleransi harus aktif semua, karena jika toleransi harus aktif semua, bukanlah namanya toleransi, tetapi malah masuk kepada penodaan terhadap agama itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah mengapa kita harus moderas. Kita harus moderat mensikapi setiap perbedaan di antara kita. Insya Allah, apabila umat rukun Indonesia akan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.